Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, ada dua poin penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan harapan yang didengung-dengungkan oleh seluruh honorer, baik yang sudah berhasil lulus pada seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, demikian juga dengan yang sudah ikut seleksi tetapi tidak kebagian formasi dengan hasil kode R2 dan R3. Nah, Bapak Ibu, honorer R2 dan R3 tidak tinggal diam, tetap berjuang untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan harapan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, ada dua hal penting yang perlu kita pelajari bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa P3K tahap 1 tahun 2024 yang telah berhasil lulus segera dilantik menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan instruksi Presiden yang telah diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara dan sudah ditindaklanjuti langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat edaran nomor 2933 tanggal 18 Maret 2025. Demikian juga dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 18 Maret 2025. Itu suratnya BKN dan Menpan RB menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal percepatan pengangkatan P3K tahap 1 dan CPNS 2024. Di mana kabar baiknya untuk P3K dan CPNS 2024 segera dilantik menjadi aparatur sipil negara seusai Lebaran. Nah, Bapak Ibu, tentunya ada juga hal penting yang perlu kita ketahui sebagaimana pemerintah mengatakan bahwa para honorer R2 dan R3 serta tenaga honorer kategori 2 diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Hanya sedang menjadi dilema karena pemerintah mengarahkan ke P3K per waktu, tetapi banyak di antara honorer yang tidak berkenan demikian. Tetapi satu pemahaman kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang akan dialihkan menjadi P3K per waktu bahwa untuk menjadi P3K per waktu bersifat sementara. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya ini adalah merupakan satu berita baru yang memberikan harapan dan benar-benar ini nantinya akan direalisasikan oleh pemerintah seusai pelantikan P3K tahap 1 tahun 2024. Disampaikan bahwa setelah Lebaran, seluruh P3K tahap 1 dan CPNS 2024 segera dilantik secara resmi oleh masing-masing instansi. Ini sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan telah diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara dan juga telah dituangkan dalam surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Judan Arif Fakrullah dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per tanggal 18 Maret 2025. Itu adalah satu kebahagiaan tersendiri kepada P3K, khususnya tahap 1 tahun 2024. Usai pelantikan calon aparatur sipil negara 2024 yang segera akan dilangsungkan mulai April 2025 setelah Lebaran, honorer lain juga diproses untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K paruh waktu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen 4 RB
nomor 16 tahun 2025, yang mana harapan para honorer yang segera dialihkan atau diangkat menjadi ASN P3K per waktu itu tertuang dalam diktum ke-17 dan ke-18 Permen Pan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, semua para honorer yang diangkat menjadi ASN P3K tentunya butuh ketenangan hati oleh karena pada dasarnya yang namanya kontrak itu ada rentang waktu. Misalnya dalam hal apa yang telah diputuskan oleh Menpan RB, pengangkatan P3K paruh waktu hanya berlaku sementara, sifatnya 1 tahun dan berikutnya diperpanjang. Nah, Bapak Ibu, ingat kembali proses pengangkatan P3K penuh waktu yang dahulu diangkat 1 tahun, kemudian bisa diperpanjang sampai 5 tahun, yang seterusnya mulai awal tahun 2025, tepatnya mulai Februari, para P3K yang mana oleh daerahnya telah memperhatikan 3 faktor, maka para P3K yang dahulu kontrak 1-5 tahun, sudah diubah SK-nya menjadi P3K penuh waktu dan sampai masa usia pensiun, ya, sampai batas usia pensiun. Memang beragam kalimat yang tertuang dalam SK sesuai dengan pemahaman instansi masing-masing atau PPK masing-masing. Ada yang mendapatkan SK perpanjangan sampai BUP, yaitu batas usia pensiun. Bahkan ada juga yang mendapatkan SK perpanjangan dalam arti pensiun hingga 60 tahun. Itu bagi guru, Bapak Ibu. Demikian juga dengan P3K instansi lain yang mungkin tenaga teknis dan kesehatan, tentunya itu juga sesuai dengan aturan resmi batas usia pensiun. Nah, kesemuanya itu arahnya atau artinya sama, Bapak Ibu, ya. Baik yang tertulis dalam SK sampai batas usia pensiun, demikian juga dengan yang menentukan umur batas usia pensiun itu sama artinya. Demikian juga dengan para P3K per waktu ini nantinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Permen Pan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa kontrak 1 tahun dan diperpanjang apabila memenuhi 3 kriteria. Nah, 3 kriteria itu sekarang yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang sedang berjuang untuk menjadi ASN. Nantinya walau diangkat menjadi P3K per waktu dengan kontrak 1 tahun, itu diperpanjang Bapak Ibu. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Apa 3 faktor tersebut? Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Paruh waktu bersifat sementara hanya 1 tahun, yang seterusnya diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan catatan penentuan P3K penuh waktu diangkat jadi P3K paruh waktu, maksudnya Bapak Ibu, ya. Paruh waktu menjadi P3K penuh waktu ada 3 hal penting. Pertama, evaluasi kinerja oleh instansi. Kemudian, kebutuhan instansi. Dan yang ketiga, ketersediaan anggaran. Ketiga faktor ini adalah penentu bagi Bapak Ibu P3K paruh waktu nantinya untuk langsung dialihkan menjadi P3K penuh waktu tanpa tes lagi. Hanya perubahan status doang dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu P3K tahap 1 dan CPNS 2024. Selamat juga bagi Bapak Ibu honorer yang segera diangkat menjadi P3K paruh waktu yang segera akan diubah menjadi P3K penuh waktu setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Permen Pan RB nomor 16 tahun 2025, yaitu evaluasi kinerja, kebutuhan instansi, dan ketersediaan anggaran. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.